Baiklah, acara seminar dan ujian skripsi mahasiswa atas nama Laura Lesti Sofiana Paat segera kita mulaikan dengan susunan acara. Yang pertama tentu saja pembukaan, kedua doa, ketiga pembacaan surat-surat, keempat pembacaan penilaian surat pernyataan, kelima presentasi kurang lebih 30 menit plus minus ya. 6 pengarahan dari pembimbing, 7 ujian skripsi maksimum 30 menit per menit, 8 sidang tertutup, ke-9 pembacaan berita acara ujian, dan yang terakhir ke-10 adalah penutup. Baiklah, kita akan membuka kegiatan kita saat ini. Namun sebelumnya kami menyampaikan banyak terima kasih kepada panitia ujian saat ini, Pak Ketua Kooperatif dan Pak Pres Makau bersama pembimbing yang boleh hadir di tempat ini untuk kegiatan saat ini. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Baik, kegiatan kita saat ini secara resmi saya selaku Ketua Panitia membuka. Diikuti oleh doa, silakan saudara untuk pimpin. Oke, baik. Selanjutnya adalah pembacaan surat-surat. Namun karena satu dan lain hal secara teknis, nanti untuk surat-surat ini akan diusahakan oleh panitia mau dibikin secara kolektif semua biar satu kali, karena bola balik tanda tangan kan yang dikelola ya. Jadi untuk surat-surat ini, karena ini masih berupa surat pembukaan, itu akan terbit dalam 1 hari ini nanti setelah dirangkumkan seluruh peserta ujian skripsi. Jadi untuk pembacaan surat-surat untuk saat ini masih belum ini, karena secara ini sudah disilakan, karena ini masih dalam bentuk surat tugas yang sudah diberi wewenang kepada panitia penyidik, panitia pelaksana, dan pelaksananya secara resmi pada saat ini. Jadi untuk surat ini untuk sementara ditangguhkan dulu, nanti menunggu surat keputusan, surat tugas, surat penunjukan yang sesuai dengan kejadian saat ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pembacaan dan penandatanganan surat. Ada di situ? Silakan baca dulu baru tanda tangan. Surat pernyataan siap diuji. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Laura Lesti Sofiana Paat, NIM 18013006, program studi teknik jalan jembatan. Dengan ini menyatakan bersedia mengikuti seminar dan ujian skripsi jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Manado tahun akademik 2021-2022 dan menyatakan tunduk pada semua ketentuan yang berlaku pada pelaksanaan seminar dan ujian skripsi. Demikian surat pernyataan ini saya tandatangani dengan sadar tanpa paksaan dari orang lain, dan surat ini pernyataan ini mengikat. Manado 8 Juli 2022, yang bertanda tangan di bawah ini Laura Lesti Sofiana Paat, NIM 18013006. Oke, tanda tangan persilakan. Baik, kita lanjut. Sekarang kita masuk pada presentasi kurang lebih 30 menit. Silakan saudari Laura. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil seminar saya dengan judul analisis harga satuan pengerjaan proyek konservasi jalan Budi
Kupang berdasarkan tahun produktivitas alat berat. Oleh nama Laura Lesi Supiana Paat, NIM 1801306 dengan pembimbing 1 yang terhormat Bapak Ferdi Sondak, STMT, dan pembimbing 2 Bapak Michael Wala, STMT. Alat berat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana. Alat berat lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan menggunakan alat manual, karena dari faktor utamanya adalah alat berat dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan tentu lebih cepat, sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai dengan baik sesuai dengan perencanaan yang ada. Alat berat sangat berpengaruh terhadap biaya dalam suatu proyek ini. Itu sebabnya memerlukan perhitungan analisa biaya terhadap pemakaiannya. Beberapa pekerjaan memiliki volume pekerjaan maupun biaya yang besar dan terindikasi terjadi keterlambatan dikarenakan faktor dari pemakaian alat berat sudah tidak efisien. Nah, itu sebabnya penulis melakukan penelitian pada proyek konservasi Jalan JN di Kupang, sehingga memerlukan perhitungan analisa biaya berdasarkan tahun produktivitas alat berat. Dan rumusan masalah yang saya angkat pada saat ini yaitu yang pertama, berapa besar harga analisis biaya alat berat berdasarkan tahun produktivitas, dan yang kedua, berapa besar perbandingan biaya alat berat berdasarkan tahun produktivitas. Dan tujuannya untuk menghitung besar analisis biaya alat berat berdasarkan tahun produktivitas dan untuk menghitung biaya penggunaan dari alat berat. Dan dalam menyusun skripsi ini, batasan masalah yang saya bahas yaitu ulasan mengenai kekaan produktivitas dan biaya pemakaian alat berat pada lingkup pekerjaan galian biasa, lapis fondasi kelas A, lapis resap pengikat, lapis resap perekat, laster antara atau ACDC, dan laster aus atau ACDC, sebanding dengan alat-alat dan data-data yang ada di PT Dayana Cipta pada proyek preservasi Jalan Pilihan Kupang dengan menetapkan perhitungan Permen PUPR nomor 11 garing PRT garing M garing 2013 tentang pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum. Harga satuan dasar alat merupakan sebuah nilai harga atau biaya yang meliputi biaya pasti, biaya operasi dan pemeliharaannya serta biaya operatornya. Biaya pasti adalah biaya tetap atau konstan, tidak dapat berubah. Biaya operasi merupakan biaya yang tidak tetap atau biaya yang variabel yang hanya diperlukan selama alat-alat itu tersebut digunakan. Jadi berbeda dengan biaya tetap atau diperhitungkan baik alat tersebut dioperasikan atau tidak. Nah, biaya operasi alat berat ini diuraikan seperti yang tercantum di dalam Permen PUPR nomor 11 garing PRT garing M garis 2013. Dan ini metode penelitian yang saya gunakan yaitu yang pertama saya mendapatkan data dari tempat PKL saya dari PT Dayana Cipta, dan dari perusahaan yang saya cari, yang saya pilih yaitu dari PT Trakindo Utama Manado. Dan yang menjadi data penunjang saya yaitu saya menghitung ini menggunakan landasan data dari Permen PUPR nomor 11 garing PRT garing M garis 2013 tentang pedoman analisis harga satuan pekerjaan di bidang pekerjaan umum. Nah, dalam menghitung
perusahaan yang saya telah pilih. Nah, perhitungan ini juga melibatkan tentang biaya sewa yang didapatkan dari harga atau melalui perhitungan dari PUPR. Di dalam suatu biaya ini kita juga menghitung tentang harga bahan dan tenaga dan lain-lain, dan harga dan bahan itu yang menjadi acuan saya dari PT Dayana Cipta. Nah, dari itu kita akan mendapatkan harga satuan pekerjaan. Dari harga satuan pekerjaan itu kita dapat mengambil satu formulir pembayaran itu yang menjadi satu patokan dalam menganalisa satu pekerjaan yang ada. Di sini alat-alat yang saya tinjau ada 13 alat, yaitu yang pertama aspal mixing plane, yang kedua aspal finisher, dan yang ketiga dumper, keempat excavator, yang kelima motor grader, yang keenam wheel loader, yang ketujuh tandem roller, 8 pneumatic tire roller, yang kesembilan vibratory roller, yang ke-10 fronton atau flatbed truck, yang ke-11 aspal distributor, yang ke-12 air kompresor, dan yang terakhir generator set. Dan di sini pekerjaan yang saya tinjau dalam penelitian ini yaitu yang pertama galian biasa, yang kedua lapis fondasi kelas agregat kelas A, yang ketiga lapis resap pengikat atau premkot, yang keempat lapis resap perekat atau pekot, dan lapis laster antara atau ACBC, dan yang terakhir lapis laster aus atau ACWC. Itu yang menjadi enam pekerjaan yang saya tinjau dalam penelitian ini. Nah, ini adalah tabel perbandingan biaya dari antara tahun produktivitas tahun 2021 dan tahun 2012. Yang pertama, aspal mixing plate dengan jumlah Rp9.168.617, sedangkan di tahun 2012 mencapai Rp8.456.019. Yang kedua, aspal finisher dengan jumlah tahun 2021 Rp1.696.702. Di tahun 2012 Rp417.649.000, dan alat kompresor Rp212.120. Di tahun 2012 Rp146.446, dan di yang keempat dump truck di tahun 2021 Rp444.659, di tahun 2012 Rp326.626. Yang kelima, excavator dengan harga di tahun 2021 Rp994.856, di tahun 2012 Rp682.357, dan harga genset yang keenam di tahun 2021 dengan jumlah Rp439.064, di tahun 2012 Rp326.670, dan yang ketujuh motor grader di tahun 2021 Rp1.131.105, di tahun 2012 Rp616.570, dan yang ke-8 wheel loader di tahun 2021 mencapai harga Rp1.283.803, dan di tahun 2012 Rp679.083. Dan yang ke-9 tandem roller mencapai hasil Rp970.576, dan di tahun 2012 Rp803.056, dan yang ke-10 pneumatic tire roller di tahun 2021 Rp892.090, dan di tahun 2012 Rp756.272.
rupiah. Dan yang ke-11 berat rolling roller di tahun 2021 678.357 rupiah. Di tahun 2012 397.179 rupiah. Dan yang ke-12 tronton di tahun 2021 808.402 rupiah. Dan di tahun 2012 614.188 rupiah. Dan yang terakhir aspal distributor di tahun 2021 dengan hasil 381.432 rupiah. Dan di tahun 2012 275.890 rupiah. Ya, itu adalah hasil perbandingan dari tahun produktivitas alat berat dari tahun 2021 dan tahun 2012. Harga satuan pekerjaan tahun produktivitas 2021 memiliki kenaikan harga dengan presentasi 1,77% pada pekerjaan galian tanah biasa, 1,11% pada pekerjaan lapis fondasi atas, 0,96% pada pekerjaan premkot, 1,19% pada pekerjaan tekot, 1,3% pada pekerjaan ACWC, 1,03% pada pekerjaan ACWC yang diakibatkan penambahan biaya pada alat berat yang mengikuti tahun produktivitas tahun 2021. Dari penelitian ini, kesimpulan yang saya ambil yaitu yang pertama, bahwa analisa biaya alat berat mengikuti tahun 2021 lebih besar biaya sewa alat berat dibandingkan tahun 2012. Sedangkan kapasitas produksi yang dihasilkan tahun 2021 juga lebih besar dibandingkan tahun 2012. Akan tetapi dalam segi biaya masih sulit untuk bersaing dengan tahun 2020 dari tahun produktivitas 2012. Dan yang kedua, harga satuan pekerjaan tahun produktivitas 2021 memiliki kenaikan harga dengan presentasi 1,77% pekerjaan galian tanah biasa, 1,1% pekerjaan lapis fondasi atas, 0,96% pekerjaan premkot atau lapis resap pengikat, 1,19% pada pekerjaan tekot atau lapis resap perekat, 1,03 pada pekerjaan ACWC, 1,03% pada pekerjaan ACWC yang diakibatkan penambahan biaya pada alat berat yang mengikuti tahun produktivitas tahun 2021. Dan saran yang saya simpulkan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, memilih alat harus dilihat dari berbagai segi dan sisi, mulai dari fungsi, medan, faktor efisiensi alat, faktor efisiensi operator, volume pekerjaan, dan berbagai hal lainnya yang menyangkut tentang penggunaan alat berat. Yang kedua, di lokasi atau camp suatu proyek konstruksi ada baiknya sediakan cadangan tiap unit alat berat yang berpotensi terjadi kerusakan atau hal yang tidak diduga yang dapat menghambat pekerjaan atau produksi alat per jam atau per hari. Dan yang ketiga, di dunia pekerjaan alat berat sebagai penunjang dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Nah, itu sebabnya pengontrolan biaya di setiap masing-masing alat itu wajib melihat dari jumlah operasi jam alat berat bekerja dan efisiensi alat dalam memperhitungkan kapasitas produksi dari masing-masing alat berat. Ini dokumentasi yang saya ambil, yang ini saya berwawancara dan langsung dengan PT Trakindo Utama. Dan ini pekerjaan yang
ada di tempat lokasi PKL saya. Sekian dari seminar saya di seminar skripsi saya di saat ini. Presentasi seminar dan ujian skripsi saya pada saat ini. Terima kasih. Ya, demikian presentasi yang dibawakan kurang lebih 15 menit. Dari 43 16 menit lah. Bolehlah. Sudah cepat. Dan selanjutnya kita akan ikuti arahan dari pembimbing. Silakan. Oke, baik, terima kasih Ketua. Anak bimbing kami ini mengambil judul seperti yang sudah terpapar di layar monitor. Thank you. Ya, kenapa dia ambil judul seperti ini? Kelihatannya memang agak aneh bagi mereka yang mungkin tidak berkecimpung pada dunia konstruksi atau pada dunia alat berat. Ya, tetapi menjadi suatu hal yang menarik ketika kita membandingkan produktivitas sampai pada harga pada saat tahun 2021 dan tahun 2012. Secara umum, orang akan mengatakan bahwa tahun 2021 itu akan kemahalan. Tidak bisa bersaing dengan kontraktor yang memiliki alat tahun 2012. Tapi jangan salah bahwa ada hal-hal tertentu yang pada alat tahun 2021 itu memberikan efisiensi yang lebih besar daripada alat di tahun 2012. Nah, dasar itu ingin kita melihat apakah kontraktor baru yang bermunculan di tahun-tahun terakhir ini bisa bersaing dengan kontraktor lama, ataukah memang tidak bisa sama sekali bersaing dengan perbedaan persentase harga yang sudah dibahas oleh anak bimbing. Jujur saja dia sudah berusaha sebaik yang dia mampu dan saya juga memberikan apa yang sudah saya ketahui. Namun tentunya dalam proses penulisan mungkin ada hal-hal yang perlu kita sempurnakan. Saya serahkan kepada Ibu. Terima kasih. Pembimbing dua mungkin ada tambahan. Tambah sedikit. Jadi untuk skripsi ini mahasiswa Flora lebih fokus ke biaya dan produktivitas kinerja alat. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pembimbing 1, memang lebih fokus ke alat beratnya serta biaya untuk perhitungan. Memang dalam penyusunan ini mungkin masih ada kekurangan, maka itu mohon dilengkapi, dikoreksi oleh dosen-dosen penguji. Terima kasih. Terima kasih arahan dari dua pembimbing. Kita akan masuk pada sesi berikutnya, itu ujian skripsi. Dan ujian skripsi ini sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, diberi kesempatan kepada tiap pembimbing maksimum 30 menit. Untuk itu sesi ini kami untuk yang pertama kali silakan Pak Insinyur Kes Kau untuk boleh membawakan waktu. Masuk ke Pembacaan berita acara. Acara pembacaan berita acara. Dekat sini. Kamu kasih di sini, di tengah. Berita acara seminar dan ujian skripsi. Pada hari ini, Jumat tanggal 8 bulan Juli tahun 2022, telah diadakan ujian skripsi dari mahasiswa. Nama Laura Leslie Sofiana Pak. NIM 1801-309. Judul analisis harga satuan pengajian proyek reservasi jalan Girian di Kumang berdasarkan tahun produktivitas alat berat. Seminar dan ujian skripsi ini telah dihadiri oleh berbagai unsur, Nawas, penguji, dosen, mahasiswa dan pendengar lainnya. Setelah dilakukan tanya jawab dan evaluasi pada panitia, seminar dan ujian skripsi pada saat ini mengambil kesimpulan dan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, naskah skripsi diterima. Yang dicoret tidak diterima. Yang dicoret adalah tidak diterima, berarti diterima. Ya.
Yang salah. Yang sah. dengan beberapa perbaikan sesuai dengan lembaran perbaikan ya dari masing-masing penguji. Mahasiswa tidak lulus yang dicoret, toh. Dengan nilai berapa tuh nilai? Dengan nilai A Dengan nilai apa? 88,59. Nilai berlaku apabila selesai revisi. Naskah skripsi dan akan melewati penulisan lain untuk plagiat ya. Balik ulang. Tidak plagiat lewat ini. Waktu perbaikan 7 hari. Perbaikan 7 hari. Banyak. Demikian kita acara seminar dan ujian skripsi telah dibuat dan diperkenalkan sekarang. Manado 8 Juli 2022. Panitia seminar dan ujian skripsi Barakati Karyawan di sini, Kresel Bokau, Tampanapu PF Kompi, pembimbing Ferry Sondak, Michael Ward. Semuanya sudah bertanda. Demikian pembacaan acara, kita akan masuk pada Ini kan acara pembaca selanjutnya. memang mewakili produksi tahun lama. Sekarang bisa menang ratus. Mau bilang ke 2012. Nah, kita akan masuk pada ada usul kata sebelum tutup, usul dari pembimbing ya. Ya, enggak kita